Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama ini. Salam dan salawat kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kita masih membicarakan bank syariah. Kita masuk ke topik berbagai fatwa tentang riba. Hampir semua majelis fatwa ormas Islam berpengaruh di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah membahas masalah riba. Pembahasan itu sebagai bagian dari kepedulian ormas-ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah umatnya. Untuk itu, kedua organisasi tersebut memiliki lembaga ijtihad, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Berikut ini adalah cuplikan dari keputusan-keputusan penting kedua lembaga ijtihad tersebut yang berkaitan dengan riba dan pembungaan uang. Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi / keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan pada tahun 1968 dan 1972, keuangan secara umum tahun 1976 dan koperasi simpan pinjam tahun 1989. Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 memutuskan A. Riba hukumnya haram dengan nas sharih Al-Quran dan As-Sunnah. B. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. C. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat. D. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Penjelasan keputusan ini menyebutkan bahwa bank negara secara kepemilikan dan misi yang diemban sangat berbeda dengan bank swasta. Tingkat suku bunga bank pemerintah pada saat itu relatif lebih rendah dari suku bunga bank swasta nasional. Meskipun demikian, kebolehan bunga bank negara ini masih tergolong musytabihat atau dianggap meragukan. Majelis Tarjih Wiradesa Pekalongan tahun 1972 memutuskan A. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. B. Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang. Masalah keuangan secara umum ditetapkan berdasarkan keputusan muktamar Majelis Tarjih Garut tahun 1976. Keputusan tersebut menyangkut bahasan pengertian uang atau harta, hak milik, dan kewajiban pemilik uang menurut Islam. Adapun masalah koperasi simpan pinjam dibahas dalam muktamar Majelis Tarjih Malang tahun 1989. Keputusannya, koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba. Berdasarkan keputusan Malang di atas,
Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengeluarkan satu tambahan keterangan, yaitu bahwa tambahan pembayaran atau jasa yang diberikan oleh peminjam kepada koperasi simpan pinjam bukanlah riba. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perlu mengingat beberapa hal. Di antaranya, hendaknya tambahan pembayaran atau jasa tidak melampaui laju inflasi. Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Mengenai bank dan pembungaan uang, Lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini. A. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente. B. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad. Sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. C. Syubhat, atau tidak tentu halal haramnya, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa atau pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram. Keputusan Lajnah Bahsul Masail yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung tahun 1982. Kesimpulan sidang yang membahas tema masalah bank Islam tersebut antara lain sebagai berikut. A. Para musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional. Pertama, ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Kedua, ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. 3, ada pendapat yang menyatakan hukumnya syubhat, tidak identik dengan haram. Pendapat pertama dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut. Pertama, bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram. Kedua, bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara sistem perbankan yang islami atau tanpa bunga belum beroperasi. Ketiga, bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut, sebab ada kebutuhan yang kuat atau hajah rajihah. Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut. Pertama, bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Kedua, bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Ketiga, bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank hukumnya boleh. Keempat, bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum. B. Menyadari bahwa warga NU merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan keyakinan warga NU. Karenanya, Lajnah memandang perlu mencari jalan keluar, menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu bank tanpa bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, sebelum tercapai cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini segera diperbaiki. Kedua, perlu diatur hal-hal berikut. A. Penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip sebagai berikut. Pertama, al-wadi'ah atau simpanan, bersyarat atau daman yang digunakan untuk menerima giro atau current account dan tabungan atau saving account, serta titipan dari pihak ketiga atau lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama. Kedua, al-mudharabah
Dalam praktiknya konsep ini disebut sebagai investment account atau lazim disebut sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu yang berlaku. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam General Investment Account atau GIA, Special Investment Account atau SIA. B. Penanaman dana dan kegiatan usaha. Pertama, pada dasarnya terbagi atas 3 jenis kegiatan, yaitu pembiayaan proyek, pembiayaan usaha perdagangan atau perkongsian, dan pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, profit and loss sharing, dan sebagainya. Kedua, untuk membiayai proyek, sistem pembiayaan yang dapat dipergunakan antara lain mudorobah, muqorodah, musyarakah atau syirkah, murabahah, pemberian kredit dengan service charge, bukan bunga, ijaroh, bai udain, termasuk di dalamnya bai as-salam, arqodul hasan, pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa service charge, dan bai bisaman ajil. Ketiga, bank dapat membuka LC dan menerbitkan surat jaminan. Untuk mengaplikasikannya, bank dapat menggunakan konsep wakalah, musyarakah, murabahah, ijaroh, sewa beli, bai as-salam, bai al-ajil, kafalah atau garansi bank, working capital financing atau pembiayaan modal kerja, melalui purchase order dengan menggunakan prinsip murabahah. Keempat, untuk jasa-jasa perbankan atau banking service lainnya seperti pengiriman dan transfer uang, jual beli mata uang atau valuta, dan penukaran uang tetap dapat dilaksanakan dengan prinsip tanpa bunga. C. Munas mengamanatkan kepada PBNU agar membentuk suatu tim pengawas dalam bidang syariah, sehingga dapat menjamin keseluruhan operasional Bank NU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah Islam. D. Para musyawirin mendukung dan menyetujui berdirinya Bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga. 3. Sidang Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Semua peserta sidang OKI kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati 2 hal utama, yaitu sebagai berikut. A. Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam. B. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil kesepakatan inilah yang melatar belakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank atau IDB atau IDB. Mufti Negara Mesir. Keputusan kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900 hingga 1989, Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan. Konsul Kajian Islam Dunia. Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia atau KKID telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam konferensi kedua KKID yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar, Mesir, Kairo, pada bulan Muharram 1385 Hijriah atau Mei 1965 Masehi ditetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Di antara ulama-ulama besar yang hadir pada saat itu adalah
Syekh Al-Azhar, Profesor Abu Zahra, Profesor Abdullah Dras, Profesor Dr. Mustafa Ahmad Sarka, Dr. Yusuf Qaradawi, dan sekitar 300 ulama besar dunia lainnya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, salah seorang peserta aktif dalam konferensi tersebut, mengutarakan secara langsung kepada penulis pada tanggal 14 Oktober 1999 di Institut Bankir Indonesia di Kemang, Jakarta Selatan, bahwa konferensi tersebut di samping dihadiri oleh para ulama juga diikuti oleh para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa, dan dunia Islam. Yang menarik menurutnya, para bankir dan ekonom justru yang paling semangat menganalisis kemudaratan praktek pembungaan uang melebihi hamasah atau semangat para ustadz dan ahli syariah. Mereka menyuruhkan bahwa harus dicari satu bentuk sistem perbankan alternatif. Fatwa lembaga-lembaga lain. Senada dengan ketetapan dan fatwa dari lembaga-lembaga Islam dunia di atas, beberapa lembaga berikut ini juga menyatakan bahwa bunga bank adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Akademi Fikih Liga Muslim Dunia. Kedua, Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian Islam, dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Suatu hal yang perlu dicermati, keputusan dan fatwa dari lembaga-lembaga dunia di atas diambil pada saat Bank Islam dan lembaga keuangan syariah belum berkembang seperti saat ini. Dengan kata lain, para ulama dunia tersebut sudah berani menetapkan hukum dengan tegas, sekalipun pilihan-pilihan alternatif belum tersedia. Alangkah malunya kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saat ini, maksudnya pada buku ini diterbitkan, sudah berdiri dua bank syariah secara penuh, Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS, Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, Reksadana Syariah, dan ribuan Baitul Mal wat Tamwil. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kita masih belum membuka hati untuk bertanggung jawab terhadap ajaran agama kita. Dampak negatif riba. Pertama, dampak ekonomi. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan. Terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh yang paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia. Kedua, sosial kemasyarakatan. Riba merupakan pendapatan yang dicatat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya 25% lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkan. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari 25%?
Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke topik lainnya.